Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan ekonomi. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Seperti yang diingatkan dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat ini ada 3 hal yang bisa kita ambil sebagai uraian dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai penjelasan pada ayat-ayat yang lain. Al-Quran juga menjadi pembeda mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, kita perlu memahami petunjuk bagi kehidupan manusia. Ambillah kita contoh dalam bidang ekonomi. Berbicara masalah ekonomi adalah masalah kebutuhan manusia. Baik kebutuhan material maupun spiritual. Kalau Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia, karena itu setiap tingkah laku dan aktivitas manusia di bidang ekonomi misalnya, itu selalu beririsan dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Ambil salah satu contoh. Mengelola kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di bidang ekonomi. Kalau kita mengambil referensi Al-Quran sebagai petunjuk, maka akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tersebut. Sayangnya, dalam kehidupan manusia secara menyeluruh atau secara umum, Al-Quran tidak dijadikan referensi utama bagi kehidupan manusia dalam bertingkah laku, berbuat sesuatu dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Al-Quran memerintahkan untuk bekerja lebih kreatif, lebih cerdas, lebih produktif, lebih profesional. Maka pasti akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Ini yang tidak dilakukan secara baik oleh pelaksana-pelaksana ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Karena itu, dalam kajian singkat ini, mari kita jadikan Al-Quran yang merupakan petunjuk itu dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan bidang yang kita bawahi. Bidang ekonomi seperti yang dijelaskan di atas tadi. Kita harus bekerja sesuai dengan petunjuk-petunjuk Quran dan sunnah Rasul. Untuk mengetahuinya tentu kita perdalam ayat-ayat yang berhubungan dengan ekonomi. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi di dalam Al-Quran. Karena itu, masalah-masalah ekonomi memang sulit. Merupakan hal yang sulit di dalam kehidupan manusia.
Karena itu sering terjadi persoalan-persoalan ekonomi sangat susah untuk dicarikan solusi dengan baik. Tetapi kalau orang-orang yang benar-benar beriman menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupannya, maka tidak ada yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia itu sendiri. Itulah barangkali yang menjadi hal pokok bagi pemahaman-pemahaman kita di dalam beraktivitas, khususnya di bidang ekonomi. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam segala aktivitas kita. Semoga dalam perjalanan kita selalu mendapatkan keberkahan dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini memberi manfaat bagi kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.